Beberapa tokoh terkenal seperti Raffi Ahmad, Kaisang, sampai Erick Thohir ternyata menyukai olahraga si kulit bundar. Dengan kekayaannya, mereka bahkan ikut mengakuisisi klub sepak bola. Selain ketiganya, masih ada nama-nama tokoh lain yang gak kalah populer seperti mereka. Siapa sajakah mereka? Simak ulasannya berikut ini. Raffi Ahmad. Untuk mengawali ulasan ini ada artis sekaligus public figure Indonesia yakni Raffi Ahmad. Pada Rabu 31 Maret yang lalu, Raffi Ahmad resmi mengakuisisi Cilegon FC yang berlaga di Divisi 2 Liga Indonesia. Cilegon FC sendiri merupakan klub yang bermarkas di Stadion Krakatau Steel. Stadion tersebut punya daya tampung mencapai 5.000 penonton. Selain itu, Cilegon FC juga punya julukan The Volcano. Setelah mengakuisisi, Raffi Ahmad mengubah nama klub tersebut jadi Rans Cilegon FC. Raffi Ahmad diketahui sangat serius dalam mengembangkan Rans Cilegon FC menjadi lebih besar. Raffi Ahmad bahkan mengucurkan dana fantastis sampai 300 miliar rupiah. Menurut Raffi, dana 300 miliar rupiah tersebut bukan dana pembelian Cilegon FC, melainkan nilai investasi untuk memajukan klub seperti membangun fasilitas, infrastruktur, dan penunjang lainnya. Nggak sendirian, Raffi juga mengakuisisi Cilegon FC bersama sahabatnya yakni Rudy Salim. Rudy Salim sendiri adalah pemilik showroom mobil mewah di Jakarta bernama Prestige Motorcar. Prestige Motorcar juga jadi importir untuk membeli mobil-mobil mewah Eropa. Menurut Rudy Salim, prospek sepak bola Indonesia cukup menjanjikan. Hal ini membuatnya bangga bisa menjadi bagian dalam memajukan sepak bola dalam negeri. Rudy juga menyiapkan beberapa strategi untuk mengangkat Rans Cilegon FC menjadi klub besar di Indonesia. Lewat akuisisi tersebut, Rans dan Prestige Motorcars punya misi dan tujuan yang sama. Rans Cilegon FC nantinya akan dikelola secara profesional dengan membentuk beberapa akademi sepak bola. Akademi tersebut akan beroperasi di bawah naungan Rans Academy. Selain itu, Rans Cilegon FC juga menunjuk Hamka Hamzah sebagai manajer klubnya. Mereka juga menunjuk Bambang Nurdiansyah sebagai pelatih kepalanya. Rans Entertainment dan Prestige Motorcars bahkan ingin membangun arena olahraga di Pantai Indah Kapuk 2. Nantinya sarana itu akan berstandar internasional lengkap dengan lapangan yang berstandar FIFA. Kaisang Pangarep. Berikutnya ada sosok fenomenal yang dikenal sebagai pengusaha sekaligus anak dari Presiden Joko Widodo yakni Kaisang Pangarep. Pada tanggal 20 Maret yang lalu, Kaisang resmi jadi pemilik dari Persis Solo. Kaisang menjabat sebagai Direktur Utama PT Persis Solo Bersatu, perusahaan yang menaungi Persis Solo. Kaisang menargetkan klub barunya untuk bisa promosi ke Liga 1 di musim depan. Putra bungsu dari Presiden Joko Widodo ini punya saham mayoritas setelah membeli saham sebesar 40%. Sisanya ada Kevin yang punya 30% dan Erick Thohir 20%. Sementara 10% sisanya masih dimiliki oleh pemilik lamanya yakni 26 klub internal. Dengan manajemen yang baru, Persis Solo mempersiapkan diri jelang digelarnya kompetisi Liga 2. Kehadiran Kaisang di Persis Solo diharapkan mampu membawa dampak positif bagi klub untuk bisa promosi ke Liga 1. Alasannya Persis Solo selalu gagal promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kaisang juga bertujuan memajukan Persis Solo serta membawa sepak bola Indonesia jadi lebih baik lagi. Kaisang juga akan mengelola manajemen Persis jadi lebih profesional dari yang sebelumnya. Kehadiran Kaisang mendapatkan respon positif dari pendukung Persis yang dikenal dengan nama Paseopati. Mereka berharap Kaisang bisa mengembalikan masa kejayaan klubnya. Erick Thohir. Berikutnya ada Menteri BUMN yakni Erick Thohir. Pada tahun 2013 yang lalu, Erick Thohir pernah membeli saham klub raksasa Italia yakni Inter Milan. Alasannya, Erick merupakan fans berat dari klub yang bermarkas di Giuseppe Meazza tersebut. Erick bahkan sudah mengidolai mereka sejak dia masih kecil. Dengan kecintaan pada klub idolanya, Erick berusaha menyelamatkan finansial Inter Milan. Alasannya saat itu Nerazzurri sedang dalam kondisi finansial yang gak bagus. Sayangnya pada tahun 2018 yang lalu, Erick Thohir melepas saham Inter Milan yang sudah dia pegang selama 5 tahun terakhir. Sementara itu, Erick Thohir ingin fokus memajukan sepak bola dalam negeri. Di Indonesia, Erick Thohir mengakuisisi klub asal kota Solo yakni Persis Solo.
Erik tercatat punya saham 20% pada klub yang berjuluk Laskar Samber Nyawa tersebut. Alasan dibalik akuisisi ini adalah Erick Thohir ingin bawa Persis Solo promosi ke Liga 1 Indonesia. Selain Persis Solo pada tanggal 19 Maret yang lalu, Erick juga sudah mengakuisisi klub asal Inggris yakni Oxford United. Rendra Sujono. Berikutnya ada komentator sepak bola terkenal Indonesia yakni Rendra Sujono. Publik sepak bola nasional sudah nggak asing lagi dengan wajah dan suara komentator tersebut. Pada bulan Februari yang lalu, Rendra mengakuisisi klub yang bermarkas di Kalimantan Selatan yakni Martapura FC. Setelah mengakuisisinya, Rendra mengubah namanya jadi Dewa United FC. Setelah diakuisisi, Dewa United berpindah home base ke Tangerang. Walaupun bermarkas di Tangerang, Rendra menegaskan kalau kehadiran Dewa United tidak berniat untuk menyaingi Persita Tangerang. Sementara itu, Rendra cukup serius untuk mengelola klub yang dia akuisisi tersebut. Salah satunya dengan mendatangkan pelatih Kashar tadi yang pengalamannya sudah nggak perlu diragukan lagi. Selain itu, Rendra menargetkan kalau Dewa United akan punya 25 pemain untuk menghadapi Liga 2 nanti. Rendra akan lebih berfokus untuk merekrut pemain-pemain muda di skuadnya. Budi Hartono. Berikutnya ada pemilik PT Djarum sekaligus orang terkaya di Indonesia yakni Budi Hartono. Pada tanggal 5 April 2019 yang lalu, Budi Hartono membeli mayoritas saham klub asal Italia yakni Como 1907. Alasannya karena Como saat itu sedang mengalami krisis yang parah. Banyaknya mafia-mafia yang terlibat dalam pengaturan skor membuat Como 1907 terdampak dan hampir bangkrut. Bersama rekannya Robert Wijaya Suwanto, Budi Hartono membeli saham Como lewat perusahaan yang bergerak di bidang hiburan yakni Sen Entertainment Ltd. Untuk mendapatkan hak kepemilikan Como, Budi Hartono mengucurkan dana sebesar 5 miliar rupiah. Como sendiri punya potensi besar dalam sepak bola Italia. Mereka keluar sebagai juara divisi 3 di musim ini dengan perolehan 75 poin. Artinya Como promosi ke Serie B dan akan berlaga lawan klub-klub seperti Empoli, Brescia, SPAL, dan Lecce. Atta Halilintar. Terakhir ada salah satu YouTuber paling terkenal di Indonesia yakni Atta Halilintar. Pada beberapa waktu yang lalu, Presiden Sriwijaya FC Henry Zainuddin mengirimkan surat resmi kepada Atta Halilintar. Dalam surat tersebut, Henry mengajak Atta untuk bergabung menjadi pengurus baru klub Sriwijaya FC. Hal ini bisa dibilang sebagai buntut dari tren akuisisi klub oleh publik figur di Indonesia. Berikutnya, Atta Halilintar memberikan tanggapan terkait ajakan Presiden Sriwijaya FC tersebut. Dalam pernyataannya, Atta nggak keberatan dan sangat senang mendapatkan tawaran langsung dari Henry Zainuddin. Nggak menutup kemungkinan Atta akan terjun ke dunia sepak bola Indonesia dan jadi pengurus baru dari Sriwijaya FC. Itulah sejumlah tokoh-tokoh publik figur Indonesia yang jadi pemilik klub sepak bola. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.